있어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Hai teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang konflik Ambon yang dimana terletak di Provinsi Maluku di negara Indonesia. Untuk itu, perhatikanlah baik-baik pembahasan kami. Sejarah mencatat pada tahun 1999 sampai tahun 2002, konflik kekerasan di Ambon menewaskan hampir 5.000 nyawa. Dan konflik berisu SARA ini merupakan salah satu konflik yang paling dahsyat di Indonesia setelah keruntuhan rezim pemerintahan Soeharto. Tapi, bagaimana semua itu bisa terjadi? Silahkan menyimak, ceritanya dimulai dari sini. Awalnya perang Ambon ini bermula di mana salah satu oknum pemuda muslim dari keturunan Bugis meminta uang kepada pemuda Kristen dari Mardika. Pemuda keturunan Bugis tersebut sudah dikenal sebagai preman di kawasan tersebut. Dan pemuda dari Mardika tersebut bekerja sebagai supir angkot. Ketika sudah berkali-kali dimintai uang dan pemuda Mardika tidak mau memberi, keduanya pun tersulut amarah hingga berakhir dengan pertikaian adu pukul. Perkelahian ini berujung hingga pemuda Mardika mengambil parang untuk membunuh preman tersebut. Preman tersebut yang berhasil kabur kemudian berkata kepada warga di daerahnya bahwa ia akan dibunuh oleh orang Kristen. Tanpa berpikir panjang, lantas warga marah atas kejadian tersebut dan mulai menyerang desa Mardika dengan parang, tombak, dan senjata tajam lainnya. Tidak hanya itu, ratusan rumah di desa Mardika pun dibakar, termasuk gereja Silale. Atas terbakarnya gereja Silale, warga dari kampung-kampung sekitar Mardika marah dan ikut menyerang kembali warga muslim. Akibat dari konflik ini, banyak warga terluka, ratusan rumah rusak, fasilitas umum, hingga tempat ibadah pun juga hancur. Konflik ini merambat dari daerah pelosok sampai ke beberapa daerah perkotaan, dan hingga pada akhirnya kota Ambon menjadi porak-poranda. Hal ini menyebabkan perpecahan antara daerah kawasan Muslim dengan kawasan Kristen di sana. Pada Juli 1999, suasana di Ambon sudah mulai tenang dan membaik. Tetapi hal ini tidak bertahan lama karena pada saat itu bertepatan dengan diadakannya pemilu di daerah Poka dan di daerah Ambon lainnya. Masyarakat juga semakin waspada akan situasi dan akhirnya menyiapkan senjata untuk melindungi diri seperti parang dan senjata tradisional lainnya. Konflik kemudian bermula lagi di Pulau Seram dan Pulau Buru, di mana pada saat itu warga telah sigap dan siaga. Setelah kunjungan presiden dan wakil presiden ke Ambon, kerusuhan memuncak dan memanas di beberapa wilayah di Ambon. Konflik ini berakhir dengan hilangnya banyak nyawa dan ratusan orang yang terluka. Hingga Januari tahun 2000, kerugian atas kerusuhan ini bahkan tidak terhitung lagi. Ketika kondisi di kota Ambon mereda dan telah dilakukan rekonsiliasi di berbagai tempat, tetapi konflik bukannya mereda, melainkan muncul gerakan-gerakan jihad yang berpusat di Yogyakarta, Jakarta, dan Bogor. Hal ini meresahkan masyarakat Ambon sendiri, terutama kaum non-muslim.
Isu-isu tentang ancaman jihad mulai bermunculan dan penolakan kedatangan jihad juga muncul dari masyarakat Muslim di Ambon. Penolakan tersebut memanaskan kembali keadaan Ambon yang sempat mereda. Konflik pun terpicu kembali setelah wakil presiden berkunjung ke Ambon dalam acara SBJ. Acara ini juga dihadiri oleh kelompok milisia Batu Merah yang beragama Islam dan juga kelompok Kuda Mati yang beragama Kristen. Hal ini menyebabkan kerusuhan mulai merebak dan berkepanjangan. Pada saat krisis di Ambon, pemerintah akhirnya melepaskan tangan karena sudah tidak sanggup lagi menangani konflik yang terus berkelanjutan. Kejadian ini membuat bangkitnya Front Kedaulatan Maluku yang merupakan pewaris dari Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemerintah menganggap bahwa adanya kelompok tersebut justru memperkeruh suasana di Ambon. RMS dibentuk pada tahun 1950 dan kelompok tersebut berusaha mengadvokasi kaum separatis dari negara yang didominasi Muslim, di mana kemudian RMS dianggap sebagai gerakan Kristen yang memperburuk konflik dinamika agama di Ambon saat itu. Yang lebih miris lagi, konflik yang terjadi karena kesalahpahaman ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab hanya demi kepentingan kelompok tertentu. Isu SARA ini berperan sebagai pemicu untuk mengadu dombakan dua kelompok besar dan menciptakan kerusuhan yang berlangsung lama. Setelah konflik yang berlangsung kian lama, akhirnya kerusuhan Ambon mereda dengan sendirinya. Perdamaian konflik Ambon ditandai dengan penyerahan sejumlah senjata api dan bom rakitan antar dua desa pada tahun 2016. Penyerahan senjata-senjata tersebut menjadi peristiwa bersejarah dan menjadi akhir dari pertikaian berdarah di Ambon. Wah teman-teman, kasihan sekali ya Ambon ini, banyak yang mati dan kehilangan gedung-gedung tempat mereka menginap. Dan sekaligus banyak orang yang mati, luka, dan juga rumah-rumah di sekitar sudah hancur semuanya. Nah jadi teman-teman, konflik Ambon ini melibatkan dua kelompok agama utama, yaitu umat Kristen dan umat Islam. Konflik ini dapat oleh terhadap agama, politik, ekonomi, dan sosial. Antara kedua kelompok tersebut, ketegangan dan kekerasan antara umat Kristen dan Islam memuncak dalam bentukan fisik, serangan pembunuhan, dan pembakaran rumah dan tempat-tempat ibadah, banyak korban jiwa dan kerusakan fisik yang luas. Selain itu, konflik di Ambon juga terkait dengan isu-isu politik lokal seperti persaingan kekuasaan antara kelompok-kelompok politik dan ekonomi. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan alam dan sumber daya juga menjadi faktor yang memperburuk konflik itu sendiri. Konflik ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta mengganggu stabilitas sosial dan politik di daerah tersebut. Ketegangan antara umat Kristen dan umat Islam dalam konflik ini memperlihatkan adanya kepercayaan dan ketidakkeharmonisan dalam masyarakat. Kesadaran akan pentingnya perdamaian, toleransi, dan kerukunan antaragama dan antar suku konflik di Ambon telah menjadi pengingat bagi kita semua tentang bahaya yang timbul akibat ketegangan dan konflik yang berbasis agama dan etnis. Pembelajaran dari konflik di Ambon ini juga telah mendorong upaya untuk memperkuat dialog antaragama dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik. Oke, baik teman-teman, sampai di sini saja hasil presentasi kami pada siang hari ini. Seperti kata pepatah mengatakan, jika ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti, dan jika ada perkataan kami yang salah jangan disimpan dalam hati. Bye bye, see you.